Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi konversi tenaga listrik lanjut. Topiknya tentang generator sinkron. Jadi ini adalah dasar-dasar dari generator sinkron. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan ketika mata kuliah mesin arus bolak-balik. Jadi nanti KTL ini adalah dasar dari mata kuliah mesin arus bolak-balik MAC ya, mesin AC. Nah, rangkaian ekuivalen alternator generator sinkron satu fasa kutub silindris. Jadi karena kutubnya itu silindris, maka uh, medannya merata pada kutub silindrisnya itu ya. Terus tegangan uh, induksi yang terinduksi itu bisa tidak sama dengan tegangan output terminal. Kenapa kok tidak sama? Apa bedanya? Jadi tegangan induksi itu tegangan yang ada di jangkar generator. Kalau di motor DC berarti EA ya. Kalau VT tegangan yang ada di terminalnya, yang di casingnya, yang ada di frame-nya ya. Gitu. Jadi kenapa kok tidak sama? Ini diakibatkan karena distorsi medan magnet oleh celah udara. Kan antara rotor dan stator ada celah udaranya. Celah udara ini kalau terlalu sempit nanti takutnya akan menggesek antara rotor dan stator ketika berputar. Ketika menggesek kan bakal merusak parah konstruksi stator dan rotor. Tapi kalau celah udaranya terlalu lebar, ya ini terjadi distorsi medan magnet karena medan magnet melompat dari rotor ke stator melewati celah udara tadi, banyak yang terdistorsi atau hilang. Jadi kalau terlalu lebar terdistorsi, kalau terlalu mepet, terlalu sempit, maka ketika rotornya berputar akan terjadi gesekan. Induktasi oleh kumparan jangkar, sehingga drop tegangannya. Resistansi adalah kumparan jangkar, dan efek permukaan rotor kutub sepatu pada generator sinkron kutub sepatu. Menonjol ya. Ini adalah rangkaian ekuivalen dari generator sinkron satu fasa. Jadi generator sinkron 3 fasa merupakan bisa disederhanakan menjadi generator sinkron satu fasa. Jadi ini adalah kumparan medannya dikasih tegangan DC ya, dikasih tegangan DC, ada hambatan medan dan ada reaktansi medan. Terus ini adalah kumparan jangkarnya. Ini membicarakan antara kumparan medan dan kumparan jangkar. Kalau di motor DC kumparan medan pasti di stator, kalau kumparan jangkar pasti di rotor. Tapi kalau pada generator AC, generator sinkron, kumparan medan bisa di stator, bisa di rotor, tapi mending di rotor. Kumparan jangkar juga bisa di stator dan juga bisa di rotor. Tapi kalau lebih efisien di stator. Tapi bisa untuk kedua-duanya ya. Jadi di kumparan jangkar ada EA sama ada RA hambatan jangkar, ada reaktansi jangkar. Ini adalah VT tegangan terminal pada frame-nya. Tegangan terminal pada alternator rumusnya adalah EA sama dengan IA kali dalam kurung RA plus XS plus VT. Ya, ini tegangan terminal. RA itu hambatan jangkar, ini adalah reaktansi jangkar. XS, hambatan jangkar, XA adalah XAR dan XA. Jadi XAR itu adalah reaktansi magnetisasi pada akibat pengaruh reaktansi jangkar. Jadi XAR adalah reaktansi jangkar intinya. Jadi kalau di generator jadi kalau di generator sinkron ini XS-nya reaktansi sinkronnya itu dibagi jadi reaktansi jangkarnya. Jadi ada hambatan jangkar, ada reaktansi jangkar. XS ini adalah reaktansi jangkar ditambah reaktansi fluk pada kumparan medan gitu ya. Jadi reaktansi jangkar tambah reaktansi kutub pada permukaan pada kumparan medannya. Nah, oke. Kalau pada kutub menonjol, XS-nya dibagi XD dan JXI. XD itu reaktansi sinkron pada sumbu D. Terus XQ adalah
reaktif sinkron pada sumbu Q karena menonjol maka tidak seragam kekuatan medan magnetnya, maka dibedakan jadi D dan Q ya. Rumusnya adalah EA sama dengan EA aksen tambah IA XD min XQ. EA aksen sendiri adalah IARA plus JXQ plus VT ya, jadi beda. Jadi ini tadi kalau di kumparan silindris adalah sudah rumus akhirnya, sudah rumus akhir. Tapi kalau pada kumparan generator sinkron kutub menonjol ini ditambah dengan IA XD min XQ ya. Oke. Terus ini adalah tetanya. Perbedaan reaksi jangkar pada mesin AC dan DC. Reaksi jangkar adalah reaksi medan yang dihasilkan kutub utama dengan medan yang dihasilkan arus jangkar. Pada mesin AC, reaksi jangkar dipengaruhi oleh power faktor atau bebannya. Jadi pada mesin AC dipengaruhi oleh power faktor atau beban. Kalau beban resistif, maka medan jangkar akan mengganggu medan utama dan mengakibatkan penurunan tegangan. Beban induktif juga sama, melemahkan medan utama sehingga tegangan generator turun. Tapi kalau bebannya kapasitif, medan jangkar menguatkan medan utama sehingga tegangan generator akan naik. Plus minusnya, kalau turun itu jelek karena tegangannya drop, tapi kalau naik juga berbahaya. Kenapa? Karena peralatan bisa rusak ya. Peralatan bisa rusak gitu. Jadi kan ketika peralatan elektronik, kalau peralatan mesin motor yang bergerak kayak AC, pompa, itu nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau peralatan elektronik sangat sensitif terhadap perubahan frekuensi dan perubahan kenaikan tegangan ya. Tegangan naik akan bisa merusak peralatan elektronik. Makanya beban kapasitif sangat dihindari. Operasi berbeban ya, ini operasi berbeban pada tipe generator, rumusnya sama. Jadi Cospi itu apa? Cospi adalah sudut antara tegangan dan arus beban. Kalau bebannya resistif, maka faktor dayanya atau Cospi-nya 1. Nah, ini adalah beban resistif. Cospi-nya 1. Jadi dia arusnya sejajar dengan tegangan. Ini arus, ini tegangan. Ini tegangan, ini adalah arus sejajar. Kalau arus terbelakang daripada tegangan, ada sudutnya, ini adalah Cospi-nya. Ini lagging, tertinggal, arusnya tertinggal ya. Kalau ini arus mendahului tegangan, arusnya di atas, bebannya tegangan di bawah. Leading. Ini bebannya kapasitif. Kalau lagging ini bebannya induktor. Kayak kumparan, pompa dan sebagainya. Kalau kapas ini adalah beban kapasitif, arusnya leading. Nah, oke. Nah, ini adalah kalau faktor daya, jika faktor daya 1, maka tegangannya akan pas. Tapi kalau faktor daya berkurang, tegangannya drop. Kalau faktor daya naik, tegangannya, kalau mendahului, tegangannya over voltage ya. Pengujian generator reaktasi sinkron. Jadi pengujian reaktasi sinkron bisa menggunakan dengan beban hubung singkat, pengujian hubung singkat ya. Dengan pengujian hubung singkat, maka XS-nya akan diketahui adalah tegangannya dipakai arus hubung singkat. Jadi pengujian hubung singkat bagaimana? Generator diputar, generator terminalnya dikonsletkan, habis itu generator diputar. Ya, diputar sampai arus maksimalnya, arus nominalnya ya. Setelah itu untuk pengujiannya juga pengujian sumber DC. Jadi generator dihubungkan dengan sumber DC sehingga ketahuan RA adalah VDC bagi 2 IDC. Jadi setelah akhirnya kita akan mendapatkan XS dan RA-nya ya. Oke. Nah, ini adalah ringkasan tadi. XS adalah nyari XS-nya dengan pengujian hubung singkat, tegangannya dibagi arus hubung singkat ya. Terus untuk RA-nya dengan sumber DC ya. Efisiensi pada alternator. Jadi ada daya out, ada rugi-rugi daya keluaran. Itu tergantung oleh rugi-rugi tembaga, rugi-rugi induksinya. Jadi rugi-rugi tembaga
P-in adalah rugi-rugi, P-in daya dibangkitkan generator, jadi P-out adalah daya keluaran, PCU adalah rugi-rugi tembaga, P-in adalah P-out plus PCU, daya dibangkitkan alternator yang ada di kumparannya, kumparan jangkarnya. P-in adalah P-in bagi P-rot, rugi-rugi untuk rotor sama daya dibangkitkan alternator. P-in ini adalah daya masukan itu adalah daya untuk memutar ya. Efisiensi adalah P-out bagi P-in. Menentukan parameter, yang ini yang tadi alternator 3 fasa. Nah ini kalau tadi alternator 1 fasa, ini generator sinkron 3 fasa. Jadi kenapa bisa 3 fasa? Karena kumparan di kumparan jangkarnya ada 3 fasa. Antara kumparan 1 dan kumparan 2 dan kumparan 3 bedanya 120 derajat. Maka jadi kalau terbangkitkan tegangannya jadi 3 fasa ya. Kalau ini kumparannya bergeser, maka hasilnya nanti tidak simetris, tidak 120 derajat ya. Ini adalah pemodelannya. Ini bila di generatornya dihubungkan Y, digroundingkan. Ini kalau generatornya dihubungkan delta. Jadi kalau generatornya dihubungkan Y, tegangannya bisa dihubungkan dengan ground untuk mencari fasa netralnya ya. Kalau dihubungkan delta, maka nggak ada tegangan fasa ke netral, adanya tegangan fasa ke fasa dan arusnya lebih tinggi ya. Nah ini adalah pemodelan. Jadi generator 3 fasa itu gabungan antara generator 1 fasa ya. Oke. Daya dan torsi. Jadi daya mekanik itu adalah rugi-rugi stray, rugi-rugi gesekan, rugi-rugi inti, dan rugi-rugi tembaga. Cara untuk memparalel generator. Jadi tujuannya untuk membesar kapasitas daya. Jadi semakin banyak rumah yang terbangun, gedung-gedung, maka dayanya yang dibutuhkan semakin besar, maka perlu diparalel. Terus menjaga kontinuitas peranan. Jadi kalau satu PL generator mati, yang lainnya bisa untuk backup untuk operasi ekonomis ya. Secara untuk paralel generator, syarat-syaratnya adalah harga GGL-nya, EA-nya sesaat harus sama. Terus frekuensi ada generator harus sama, fasa harus sama, urutan fasa juga harus sama. Operasi paralel pemodelannya seperti ini contohnya ya. Ini adalah gambarannya seperti ini. Total daya adalah PG1 sampai PG2 ya. Alternator, nah ini caranya dengan seperti ini, dengan lampu L1, L2, L3 dan V. Jadi bila L1 itu kan lebar, maka paling terang, L2 sedang terang saja, L3 redup. Kalau dirangkai lagi, kalau ini salah, dirangkai lagi, jadi ini diotak-atik lagi, dipindah, maka ketemu L2 paling terang, L1, L3 terang, itu juga salah. Terus ini dilukir lagi lampu L1, L2, L3, akhirnya ketemu seperti ini, L1, L2 sama terang dan L3 gelap. Ya, ini yang diizinkan. Jadi cara ngeceknya dengan membolak-balik antara L1, L2. Ini kalau L1 antara R sama V, L2 antara S sama U. Nah, dibolak-balik, kira-kira mana yang bisa dikonekkan. Nah, sampai terpenuhi syarat ini. Jadi L2 lampu sama-sama terangnya, lampu yang ketiga mati ya gitu. Dan V-nya menunjukkan angka 0 ketika dicek ya. Oke. Nah, itu atau menggunakan sinkronoskop juga bisa ya. Atau juga bisa menggunakan sinkronoskop. Jadi atau bisa menggunakan cara otomatis, menggunakan otomatis. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk materi generator sinkron. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.